Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gami Jovin Paulia Sandra. Nama saya Fauzi Rizalul Fikri. Kami dari kelompok 74. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang program yang telah kami buat selama praktikum pemrograman komputer dari modul 1 hingga modul 4. Di sini kami diampu oleh Mbak Aulia Ayu Trining Tias. Dalam praktikum pemrograman komputer terdapat 4 modul, yaitu yang pertama adalah Python dasar, yang kedua Python GUI dengan PyChat 2, yang ketiga web statis dengan Django, yang keempat web dinamis dengan Django. Untuk yang pertama, Python dasar. Python adalah bahasa pemrograman berfokus pada keterbacaan kode yang bersifat mudah dipelajari, yang dimana Python juga diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman yang sangat lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Kelebihan dan kekurangan Python. Python memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Untuk yang pertama, konsep desain yang bagus dan sederhana, karena pemrograman Python hanya berfokus pada kemudahan pengguna. Untuk yang kedua, proses pemrograman Python hanya membutuhkan waktu yang bisa dibilang singkat, sehingga dengan cepat dapat menghasilkan berbagai program baru. Untuk yang ketiga, di Python terdapat beberapa sistem operasi yang cukup lancar, seperti Linux, Mac OS X, atau Windows. Untuk yang keempat, di Python terdapat dukungan pustaka atau software dari pihak ketiga. Untuk yang terakhir, kode yang digunakan pada Python bisa digunakan di banyak aplikasi coding yang lainnya. Python memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. Untuk yang pertama, membutuhkan kapasitas penyimpanan yang cukup tinggi. Untuk yang kedua, Python tidak digunakan pada pemrograman mobile development. Untuk yang ketiga, terdapat belasan desain dapat mengetahui kesalahan ketika aplikasi dijalankan. Untuk yang terakhir, Python memiliki batas kecepatan. Selanjutnya, algoritma. Supaya upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematik untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Terus selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah diagram alir yang memiliki suatu alur kerja atau proses yang menunjukkan langkah-langkah suatu program atau kegiatan. Untuk flowchart modul 1, kita mulai dengan menampilkan informasi nama kelompok, nama anggota, dan NIM. Untuk selanjutnya, menginput nama dan nomor ID. Lalu kita menampilkan informasi alamat dan nomor telepon Wuling Solo Raya. Untuk selanjutnya, daftar mobil ready. Dilanjut dengan menginput kode mobil, lalu lanjut pembelian barang. Jika kode salah, kita memasukkan kode lagi. Kalau sudah benar, mengisi data produk. Untuk selanjutnya, apakah akan menambah mobil? Kalau ya, kita memasukkan data mobil lagi. Kalau tidak, kita langsung ke tampilan nota total data mobil yang telah dimasukkan, lalu selesai. Pengulangan digunakan agar programmer tidak perlu menulis baris atau blok kode yang sama secara terus-menerus, yang terkadang kita memerlukan satu baris atau satu blok kode yang sama secara berulang. Contohnya for. Perulangan yang mengulangi kondisi true sampai batas yang telah ditentukan. Untuk yang kedua, while. Perulangan yang akan terjadi apabila kondisi tersebut true. Pengandaian. Suatu kondisi atau statement untuk menentukan. Skrip pengulangan. Skrip pengulangan yang kita gunakan dalam program kita, contohnya for mobil in daftar underscore mobil underscore wuling titik 2, keterangan digunakan untuk memunculkan daftar mobil wuling. Untuk yang kedua, for kode underscore mobil in daftar underscore mobil underscore wuling digunakan untuk pengulangan input kode mobil pada daftar mobil wuling. Untuk yang ketiga, while input underscore mobil tanda seru sama dengan tanda petik OK, tanda petik titik 2 digunakan untuk memberikan keluaran yang true ketika dua operan berbeda dan melanjutkan pada langkah selanjutnya. Untuk yang terakhir, for dictionary in list underscore mobil titik 2 digunakan untuk memunculkan nota pembayaran pembelian mobil wuling. Skrip pengandaian pada program kita, salah satunya if kode underscore mobil titik lower buka kurung tutup kurung sama dengan tanda petik 11 tanda petik titik 2 digunakan untuk memberikan pilihan pertama. Untuk yang kedua, elif kode underscore mobil titik lower buka kurung titik turun sama dengan tanda petik 2222 tanda petik titik 2 digunakan untuk memberikan pilihan kedua setelah pilihan pertama. Lalu selanjutnya else titik 2 print buka kurung tanda petik 2 kode salah atau mobil tidak ready stock, silahkan masukkan kode lainnya. Digunakan untuk memberikan pilihan jika salah memasukkan kode atau mobil tidak ready. Untuk yang terakhir, if kode underscore mobil titik lower buka kurung titik kurung sama dengan tanda petik 111 tanda petik titik 2 digunakan untuk memberikan pilihan pertama. Data yang kita gunakan dalam program kita diantaranya string, merupakan tipe data yang digunakan untuk menyertakan huruf atau teks. Untuk yang kedua, integer, tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun negatif. Untuk yang ketiga, float, digunakan untuk menampung angka pecahan. Dan GUI dengan PyChat 2. Flowchart pemrograman modul 2. Dimulai dengan login dengan username, ID, dan password. Dilanjutkan dengan tampilan utama. Jika kita logout, kita masuk lagi ke bagian login dengan username, ID, dan password. Jika kita exit, kita langsung keluar dari program. Lalu akan keluar 3 pilihan. Yang pertama pilihan list data, pilihan grafik, dan pilihan kalkulator. Jika kita memilih pilihan list data, akan
ada daftar mobil ready. Untuk yang selanjutnya, engine type. Lalu kita bisa langsung ke selesai. Untuk pilihan grafik, kita bisa menginput judul sumbu X, sumbu Y, lalu jumlah data penjualan mobil. Lalu akan keluar tampilan grafik, lalu kita bisa reset, dan kita bisa selesai. Untuk pilihan kalkulator, kita menginput tanggal, nama mobil, harga, jumlah, pembayaran diskon, pajak, dan biaya admin. Lalu kita masuk ke count, lalu kita lanjutkan ke delete, dan langsung kita ke selesai. Setelah itu, ada script yang harus ada pada modul 2. Pada baris teratas ada import sys yang digunakan untuk mengakses atau menjalankan program dan file pada Python pada suatu sistem. Setelah itu, di bawahnya ada juga yaitu 3 from pyset2.qt core import bintang, from pyset2.qt GUI import bintang, from pyset2.qt widget import bintang. Ketiga tersebut digunakan untuk memasukkan modul keseluruhan. Pada bagian akhir script program, kita harus memasukkan yaitu if __name __ sama dengan petik 1 _ main _ petik 1 titik 2. Setelah itu ada app sama dengan qt application dalam kurung sys.argue. Selanjutnya ada x sama dengan login kurung buka kurung tutup x.show kurung buka kurung tutup lalu sys.exit. Digunakan untuk menjalankan program, digunakan untuk memanggil kelas dan menjalankan penutupan. Nah, ini adalah salah satu script menu utama pada program yang kami buat. Di atas ini terdapat script yang harus kita masukkan tadi. Setelah itu ada class yang digunakan untuk mengkolomkan antara konten-konten dari lainnya. Terus setelah itu ada dev __init _ self. Setelah itu ada self.set Windows title yang digunakan untuk menuliskan judul pada program. Setelah itu ada frame sama dengan self.frameGeometry digunakan untuk mengatur ukuran pada program. Setelah itu di sini ada dev data yang digunakan untuk memanggil data yang diimport dari data. Setelah itu dev kalkulator from perhitungan import perhitungan, yaitu digunakan untuk menyambungkan antara program menu utama pada program calculation atau kalkulator. Dan selanjutnya ada dev grafik from grafik import grafik yang digunakan untuk menyambungkan menu utama pada program grafik. Setelah itu ada dev exit dan dev logout yang digunakan untuk kembali kepada menu login. Setelah itu ini juga ada script data yang ada pada program kita. Di sini masih sama, yaitu ada background atau dev yang digunakan untuk mengatur pada background program kita. Setelah itu di sini digunakan layout digunakan untuk menentukan grid layout atau layout yang ingin kita pakai. Setelah itu di sini ada bgset_pixmat atau digunakan untuk mengimport gambar atau icon yang kita inginkan. Di sini ada bgresize yang digunakan untuk mengatur atau memberikan ukuran pada background atau gambar yang kita inginkan. Setelah itu di sini ada set row count atau menentukan jumlah tabel dan menentukan panjang, tinggi, dan jarak antar tabel. Setelah itu di sini ada data produk yang dimana digunakan untuk melis atau membuat data pada tabel. Setelah itu di sini juga ada data specification yang digunakan untuk memunculkan data pada kolom each type. Dev click yang dimana jika untuk memunculkan Q push button digunakan untuk memunculkan tombol back, tombol next, dan tombol exit. Dan di sini ada dev kembali yang digunakan untuk menghubungkan antara program data ke program menu utama. Setelah itu ada dev lanjut yang dimana untuk melanjutkan atau menghubungkan antara program data dengan program perhitungan. Setelah itu dev keluar digunakan untuk menyambungkan antara program data dengan program login. Di sini masih sama, yaitu salah satu script yang harus ada pada modul 2. Di sini juga terdapat script perhitungan, yaitu masih sama dengan sebelumnya. Di bagian atasnya terdapat script yang harus dicantumkan pada modul 2 ini. Setelah itu di sini ada dev content, yaitu waktu pembelian kita menggunakan queue.timeEdit, dan nama mobil yaitu combo box yang dimana kita cukup mengeklik satu kali maka akan keluar data mobil yang kita inginkan. Setelah itu kita akan pilih salah satu mobil yang ingin kita ketahui total atau pembayaran yang akan dilakukan dan secara otomatis akan keluar harga mobil. Setelah itu ada jumlah pembayaran. Pembayaran ini sama dengan nama mobil, kita menggunakan queue combo box yang dimana kita dapat memilih antara cash atau kredit. Jika kita memilih cash, maka akan muncul diskon secara otomatis yaitu 1 juta dan kredit itu 1,5 juta. Setelah itu ada diskon, terus diskon yang dimana jika kita memilih antara ini cash dan kredit maka akan keluar sesuai dengan diskon yang ditentukan. Setelah itu ada pajak
Di sini ada lambang persen yang dimana kita akan menambahkan harga atau jumlah harga ditambah pajak. Setelah itu ada biaya admin, harga asli, harga total. Setelah itu di sini kita juga ada dev proses yang digunakan jika kita memilih Almas, maka akan keluar harga mobil tersebut. Itu di bawahnya juga masih sama, yaitu terdapat script yang harus kita cantumkan pada bagian bawah setiap program pada modul 2. Dalam script grafik kita juga menggunakan self.judul sama dengan key label, buka kurung, tanda petik judul grafik, titik 2, tanda petik, koma, self, tutup kurung. Digunakan untuk memasukkan judul grafik. Untuk yang kedua, self.cut x sama dengan key label, buka kurung, tanda petik, label sumbu x, titik 2, tanda petik, koma, self, tutup kurung. Digunakan untuk memasukkan label sumbu x. Untuk yang ketiga, self.cut y sama dengan key label, buka kurung, tanda petik, label sumbu y, titik 2, tanda petik, koma, self, tutup kurung. Digunakan untuk memasukkan label sumbu y. Untuk yang selanjutnya, self.x1 sama dengan key label, buka kurung, tanda petik, penjualan Almas, titik 2, tanda petik, koma, self, tutup kurung. Digunakan untuk memasukkan list jumlah penjualan mobil. Modul 2 Python GUI dengan PySet 2. Perkembangan radikal dalam kemajuan teknologi antara manusia atau mesin, manusia dengan mesin, penggunaannya hanya dengan mengetik tombol visual dan elemen visual yang menggunakan elemen penunjuk, sehingga pengguna akan lebih mudah berinteraksi dengan sistem. Untuk selanjutnya, PySet. PySet adalah suatu perangkat lunak yang menyediakan pengikat Python sebagai kerangka kerja HT dan menyajikan set lengkap pengikatan. HT.PySet 2 juga dikenal dengan HT for Python. HT for Python adalah Python dinding dari HT Toolkit yang saat ini dikembangkan oleh The HT Company. Untuk yang selanjutnya, Matplotlib adalah library yang ada pada program Python yang berfokus pada visualisasi data. Matplotlib juga dapat digunakan dalam script Python, IPython self, dan lain-lainnya. Matplotlib modul Python untuk menggambar plot 2 dimensi dengan kualitas tinggi. Matplotlib dapat digunakan dalam script Python, interpreter Python, dan Python server, dan 6 GUI toolkit. Fungsi dan manfaat program. Pada program ini buat bertujuan untuk melindungi data yang ada pada program agar tidak bisa dilihat oleh orang lain atau selain orang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam program tersebut. Data yang terdapat pada program ini adalah data stok mobil yang ready, harga mobil, nama mobil, kode mobil, dan engine type, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, program ini memudahkan customer service ketika melayani pelanggan yang menanyakan mobil ready, harga mobil ketika diskon, harga total, dan grafik penjualan mobil. Modul yang ketiga, web statis dengan Django, atau sering disebut website yang konten statis atau tidak berubah. Website statis ini persis seperti brosur. Bedanya, brosur dicetak dan disebarkan, sedangkan website statis diakses melalui internet. Sekali website statis dijalankan di internet, umumnya jarang sekali website tersebut merubah kontennya. Untuk selanjutnya, HTML. Bahasa pemrograman yang fleksibel, di mana bisa meletakkan skrip dari bahasa pemrograman lain seperti Java, Visual Basic, C, dan lain-lainnya. Jika HTML tersebut tidak dapat mendukung suatu perintah pemrograman tertentu. Terus selanjutnya, CSS, salah satu bahasa pemrograman website untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah website sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Django adalah kerangka kerja Python website tingkat tinggi yang mendorong pengembangan yang cepat dan desain pragmatis yang bersih. Dibangun oleh pengembang yang berpengalaman. Hal ini berarti menangani banyak kerumitan pengalaman website sehingga pengguna dapat fokus pada penulisan aplikasi pengguna tanpa perlu menemukan kembali awalan. Untuk pembuatan proyeknya tersebut, step pertama, membuka komponen. Untuk step kedua, mengetik Django admin, start project nama folder yang akan dibuat. Untuk step ketiga, enter, lalu nanti akan otomatis muncul folder yang telah dibuat pada laptop. Untuk step keempat, folder siap digunakan. Pembuatan app. Untuk step pertama, membuka command prompt. Untuk step kedua, mengetik cd/, lalu cd nama yang folder yang sudah dibuat. Untuk step ketiganya, ketik python manage.py, start app, nama app yang ingin dibuat. Untuk step keempatnya, setelah itu run server akan mendapatkan link. Ini adalah contoh di mana kita membuat start project dan start app pada command prompt. Pembuatan template HTML dan CSS.
Yang pertama, kita bisa mendrag file yang sudah kita buat pada sideline text. Setelah itu buka setting.py. Setelah itu kita ke templates dan kita menuliskan templates pada dirs. Setelah itu kita dapat memasukkan app yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu pada dashboard, dan menuliskan statik yang digunakan untuk mengimport suatu gambar yang ingin kita import. Setelah itu, script HTML dan CSS. Di sini terdapat home base HTML, yaitu salah satu HTML pada program yang telah kita buat. Di sini terdapat load static yang digunakan untuk supaya gambar yang kita ingin masukkan bisa muncul. Setelah itu, di sini ada title yang digunakan untuk menuliskan judul pada program yang ingin kita buat. Setelah itu, di sini ada link, rel, style sheet, text CSS, static, aesthetic.css. Ini digunakan untuk menghubungkan HTML dengan CSS yang sudah kita buat. Setelah itu, di sini ada image sort atau yang digunakan untuk memasukkan gambar sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa mengatur tinggi dan lebarnya gambar tersebut. Di sini ada div class, setelah itu ada konten-konten yang ingin kita buat, setelah itu ada beberapa script yang kita tuliskan untuk mengisi konten-konten yang ingin kita buat. Setelah itu di sini ada aesthetic CSS. CSS sendiri digunakan untuk mempercantik atau memperindah program yang telah kita buat. Contohnya, di sini ada background color yang digunakan untuk memberikan warna background. Setelah itu ada height yang digunakan untuk mengatur ketinggian pada background. Setelah itu di sini ada background position yang digunakan untuk memposisikan background pada tengah. Setelah itu ada background attachment yang digunakan untuk menyesuaikan background sesuai dengan layar monitor kita. Yang selanjutnya modul 4 yaitu web statis dengan Django. Modul 4 web statis dinamis dengan Django. Database. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Manfaat database pada perusahaan digunakan untuk mengetahui stok barang yang ada pada perusahaan. Setelah itu, XAMPP app atau aplikasi tools untuk menyediakan paket lunak yang berisi konfigurasi web server, Apache, PHP admin, MySQL untuk membantu kita dalam proses pembuatan aplikasi web yang menyatu menjadi satu sehingga memudahkan kita dalam membuat program web. Setelah itu ada Apache, sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response atau HTTP dan logging informasi secara detail atau kegunaan basic. Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Setelah itu ada MySQL, sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau dikenal dengan DBMS atau Database Management System. MySQL adalah Relation Database Management System atau RDBMS. MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL, Structure Query Language. Setelah itu ada create. Create dapat memungkinkan untuk membuat record baru pada sistem basis data. Terus selanjutnya read. Read berarti memungkinkan untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Fungsi read mempunyai kesamaan dengan fungsi search yang biasa ditemukan dalam berbagai perangkat lunak. Untuk selanjutnya update, berfungsi untuk memodifikasi data atau record yang telah tersimpan di dalam database. Untuk selanjutnya ada delete. Ketika Anda tidak membutuhkan sebuah record lagi, maka data tersebut perlu untuk dihapus, sehingga Anda perlu untuk menggunakan fungsi delete untuk memproses aktivitas tersebut. Setelah itu ada langkah-langkah atau step pembuatan database pada PHP. Yang pertama, membuka localhost pada Google Chrome atau internet lainnya. Setelah itu, lalu klik New, lalu masukkan nama database yang ingin dibuat. Step yang ketiga, setelah itu, pada bagian samping nama diganti dengan collection. Setelah itu, yang keempat, klik Create pada samping collection, maka database siap digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai program yang telah kami lakukan selama praktikum pemrograman komputer dari modul 1 hingga modul 4. Dari kami, kelompok 74, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.